Terima kasih kepada orang tua yang tidak sadar diri sendiri yang buat konteks konten yang membawa kebencian hasutan. Padahal video saya itu berbicara tentang kosakata yang tadi tuh, kabupaten, kecamatan, kelurahan gitu. Hasutannya di mana? Atau lu malu ada kosakata tersebut di dalam kamus lu? Ngaku aja lah lu malu kan. Gak usah lah mau mencoba memutarbalikkan fakta. Fakta itu fakta. Denial syndrome itu memang lu, bukan gue. Gitu. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malay Dash. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang satu kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar dan menjawab beberapa komentar yang dituliskan oleh warganet Indonesia dan warganet Malay Dash. Komentar pertama ini dituliskan oleh warganet Malay Dash. Dia mengomentari video saya, di mana di dalam video yang saya unggah itu saya berbicara tentang kosakata rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, di mana sebagian besar dari kosakata itu adalah natif di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malay Dash. Komentarnya dituliskan sebagai berikut. Kuala Lumpur mana ada kabupaten? Fitnah! Inilah yang saya katakan contoh orang IQ 15 ringgit. Mengapa saya katakan begitu? Karena dia hanya membaca judul dari video yang saya unggah, tapi dia tidak mengetahui isi dari video saya tersebut. Di mana di dalam judul video saya, itu saya tuliskan apa? Warga RT IQ 15 ringgit, kecamatan apa? Saya tulis apa itu? Kemudian Kabupaten Kuala Lumpur 1 kali 24 jam lapor diri ke Indonesia. Ini yang saya katakan teman-teman ya. Memang IQ 15 ringgit itu memang nyata adanya. Jadi dia hanya membaca judulnya aja terus langsung ngomong fitnah. Enggak, ini enggak fitnah. Kosakata kabupaten, RT, kecamatan, kelurahan itu ada di kamus lu. Jadi ini bukan fitnah. Ngerti nggak lo? Dari Mas Adi Sutiharso. Lalu mengapa kosakata kabupaten, kosakata kecamatan, rukun tetangga, dan rukun warga ada di dalam kamus bahasa negaramu? Jadi sebenarnya Mas Adi Sutiharso ini ingin memberitahu warganet Malay Dash ini, lu lihat videonya sampai habis. Aduh, bebalisme itu memang nyata ya. Komentar dari warganet Malay Dash. Kau hina lagi Malaysia dengan panggil kami Malay Dash ya? Ya iyalah, emang lu nggak ngaca? Emang di rumah lu nggak ada cermin ya untuk ngaca ya? Bahwa begitu banyak warga lu menyebutkan nama Indonesia itu apa? Lu baca sendiri aja deh. Lu jangan terbiasa disubsidi, semuanya disuapin gitu kan ya. Lu cari sendiri aja. Jadi kalau sekarang warganet Indonesia menyebut negara lu Malay Dash, ya lu jangan marah. Lu ngaca gitu loh. Lu bercermin di rumah lu. Tanya tuh orang-orang lu pernah nggak menghina nama negara Indonesia? Kalau memang kalian itu malaikat, nggak pernah menghina negara Indonesia, ya oke lah, saya akan berhenti menyebutkan nama Malay Dash. Tapi, untuk pengetahuan bersama ya, sebenarnya saya tuh baca komentar ya dari warganet Indonesia, dari teman-teman Indonesia itu mungkin sudah 8 bulan, 9 bulan yang lalu, yang meminta saya, udahlah panggil aja mereka tuh Malay Dash, jangan dipanggil Malaysia. Saat itu saya membalas ya, saya bilang bahwa saya masih ingin menghormati orang-orang yang bisa berpikiran waras di Malay Dash. Namun, apa yang saya perhatikan polanya adalah komentar dari warga Malay Dash ini makin lama makin ngelunjak. Padahal, di dalam video-video saya sebelumnya, saya tidak menggunakan kosakata Malay Dash. Saya menggunakan kosakata Malaysia. Komentar-komentar yang dituliskan oleh warga net Malay Dash di dalam video-video saya yang saya masih mengucapkan nama Malaysia. Tapi bagaimana mereka menyebutkan nama negara saya, itu sangat menghina saya.
Bahkan komentarnya itu adalah komentar pertama. Jadi bukan membalas komentar. Misalkan kalau ada warganet Indonesia menuliskan komentar, terus warganet Maledes ini membalas komentar, saya masih bisa mengerti mungkin dia sakit hati. Kalau karena itu dia menyebut nama negara saya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka sebutkan. Namun, ketika warganet Maledes ini sebagai komentar pertama menyebutkan nama negara saya yang tidak sesuai, padahal di dalam video saya menyebutkan nama negaranya itu sesuai, yaitu Malaysia, menurut saya, enough is enough. Di dalam video saya mencoba menghormati dengan menyebutkan nama negara Anda sesuai dengan apa yang harusnya disebutkan, tapi komentar pertama Anda justru menyebutkan nama negara saya yang tidak sesuai dengan harusnya apa Anda katakan. Enough is enough. Karena itu, saya mengucapkan Maledes. Jadi jangan marah kalau saya sebutkan Maledes, karena memang negara kalian itu memang seharusnya namanya Maledes, tanah Melayu. Gitu. Des itu tanah. Malay kan Melayu. Ya udah, tanah Melayu. Bener itu. Dari Mas Hakim DJ. Sistem rukun tetangga dan rukun warga itu munculnya di era penjajahan Jepang. Bukan di era kerajaan Melaka, apalagi Sriwijaya. Jadi mustahil kosakata asli bahasa Maledes. Betul. Kita kan sering ya mendengar ya jawaban ngeles-ngelesnya warga Maledes ini yang mengatakan bahwa oh itu udah ada sejak zaman Kesultanan Melaka. Oh itu sudah ada sejak ratusan tahun. Rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, itu belum ada di era kerajaan Melaka. Apalagi Sriwijaya. Jadi kalian mau ngeles apa lagi? Mau denial syndrome lagi? Dari Mbak Juli Kalik, biasalah jika tipe Maledes kalah debat dan terpojok, maka pasti omongan dia berbelok ke ilmu ekonomi, sosial, dan agama. Negara kamu miskin, negara babu, duit kamu murah, kamu bangsa AQ78, dan berbagai hujatan yang bawa-bawa agama. Nggak sadar diri kalau mereka kaum munaroh, tukang klaim dan nyolong, tapi lagaknya sok paling alim, sok suci, tapi doyan pajak dari kasino halalan toyiban. Saya yakin warganet Indonesia itu sudah bisa memetakan bagaimana kelakuan warganet Maledes ketika berkomentar. Saya yakin semua sudah bisa memetakan. Kalau nggak ini. Kalau nggak ini, gini. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman komputer itu kan ada namanya what if ya. Jadi kalau nggak ekonomi, ngomongnya sosial. Kalau nggak sosial, ngomongnya agama gitu. Jadi what if scenario. Dari Mbak Condrorini ya. Kalau ingin belajar bahasa Melayu yang sudah dikembangkan, belajarlah bahasa Indonesia. Kalau ingin belajar bahasa Melayu murni, belajarlah kepada saudara kami yang ada di Indonesia, kayak di Riau, Jambi, Palembang, kemudian di bagian di Kalimantan, itu banyak orang Melayu dan mereka masih menggunakan bahasa Melayu yang murni. Kemudian kalau ingin belajar bahasa Melayu rojak, belajarlah ke Semenanjung Maledes. Karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu banyak kosakata-kosakata ajaib. Basikal. Kosakata basikal itu nggak dikenal oleh orang Melayu yang ada di Indonesia. Basikal? Apaan basikal? Jadi apa yang dituliskan oleh Mbak Condrorini ini benar. Kalau ingin belajar bahasa Melayu rojak, ya belajarlah ke Semenanjung Maledes. Dari Mbak Imelda. Terima kasih Mas Pri sudah membahas dan ngejedotin si bocah Maledes yang ngetawain bahasa Indonesia itu. Ini ketika si bocah Maledes itu yang menertawakan kosakata kepala sekolah, kakek, sepeda, rumah sakit. Baru gue tahu rumah itu sakit. Puas rasanya. Sudah lama saya tahu video anak itu nek banget pengen nampol. Di dalam video tersebut kan saya mengatakan bahwa karena Maledes ini memungut kosakata kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, maka saya mengatakan ya udah warganet Maledes lu lapor diri aja lah ke Indonesia gitu kan. Mbak Imelda nuliskan apa? Mau gabung Indonesia? Oh enggak. Nanti Indonesia harus keluarin banyak biaya buat nyembuhin penyakit narcissistic personality disorder dan penjilat warga Maledes yang tak bisa disembuhkan atau tidak. Cukup Maledes tetap jadi bahan olok-olok Indonesia dan dunia saja. Itu takdir dari sang pencipta untuk jadi penghibur dan pelepas stres kami. Dari warganet Maledes. Menarik ini ya.
Denial syndrome. Ini betul-betul ciri-ciri denial syndrome, kemudian kesesatan logika. Terima kasih kepada orang tua yang tidak sadar diri sendiri yang buat konteks konten yang membawa kebencian hasutan. Padahal video saya itu berbicara tentang kosakata yang tadi tuh, kabupaten, kecamatan, kelurahan gitu. Hasutannya di mana? Atau lu malu, ada kosakata tersebut di dalam kamus lu. Ngaku aja lah lu malu kan. Gak usah lah mau mencoba memutarbalikkan fakta. Fakta itu fakta. Denial syndrome itu memang lu, bukan gue. Gitu. Seperti Bang Winwan Nur, Cino Indonesia. 3 golongan manusia ini sudah melampaui batas sebagai manusia munafik. Dia sadar nggak ya, dia menuliskan nama negara saya itu, apakah itu tidak membawa kebencian, ataukah itu tidak membawa hasutan? Apakah itu bukan ciri-ciri orang munafik? Lu ngatain gue munafik, tapi ternyata lu juga lebih munafik dong. Makanya gue nanya, ada cermin nggak di rumah lu? Kemudian dibalas oleh Mas Joni Luciano. Ini kan fakta bahwa negaramu banyak niru mencuri bahasa Indonesia. Kemudian dari Mbak Siwi Pandari. Oh, sepertinya lupa atau pura-pura lupa kalau Malaides suka menghina Indonesia. So, jangan jadi munafik juga kalau gitu. Bilang orang munafik, sendiri munafik. Nggak punya cermin ya. Kemudian Mas Anom Purboyo, Mas Anom ini mengutip pernyataan dari warganet Maledes itu, 3 golongan manusia ini adalah melampaui batas sebagai manusia munafik. Maksud kau Awang Sarian, Soleha Yakub, Abdul Mu'atiga? Jangan-jangan warganet Maledes ini nggak tahu siapa itu Awang Sarian, siapa itu Soleha Yakub, siapa itu Abdul Mu'ati. Kan mereka kata di dalam sumur, nggak ngerti apa-apa. Yang menarik, dengan memang muka tebal gitu ya, dia menjawab seperti ini kepada tulisan Mbak Siwi Pandari. Dari mana dan siapa yang menghina Indonesia? Perhatikan, bagaimana dia menuliskan nama negara saya. Itu bukan menghina ya. Yang sebenarnya warga Indonesia, perhatikan lagi, bagaimana dia menuliskannya itu? Mula. Jadi dia menuduh bahwa kitalah yang memulai. Kebanyakan yang menghina negara kami. Lu dengerin nggak apa omongan dari salah satu anggota parlemen lu di parlemen yang mengatakan bahwa selama ini lu menghina, merendahkan Indonesia. Itu fakta. Terlalu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Yang dulu kita pandang remeh, pembekal, buruh kasar, pembantu rumah. Lu pernah dengar nggak itu? Enggak ya? Oh iya pantesan, lu kan katak di dalam sumur, jadi lu nggak tahu kan? Tidak perlu berdalih mengenai sikap sukanya membohongi. Lu yang suka bohong, lu yang kurang update, lu yang nggak ngerti apa-apa, lu yang katak dalam tempurung, ya? Pemimpin kamu yang mengatakan rakyat Indonesia suka membohongi. Lah itu anggota parlemen lu ngomong apa? Selama ini kita merendahkan Indonesia. Itu fakta itu. Lu ngerti nggak? Enggak ya? Kata mana ngerti bahasa manusia kan ya? Iya sih. Wajar. Yang menarik ya. Tidak perlu berdalih nak cakap perkauman Melayu 153. Ini bukan cakap besar, tetapi berani karena benar. Yang benar itu adalah terdapat kosakata rukun tetangga, kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi di dalam kamus lu. Itu yang benar. Ya. Lu cerna itu dulu, lu kunyah itu dulu, lu hadam baik-baik gitu ya. Nah, itu yang benar. Ya. Kosakata yang ingin saya bicarakan hanya satu kosakata saja, teman-teman. Dan itu berdasarkan permintaan dari warganet Indonesia, Mas Kambuna. Beliau meminta saya membahas kosakata ini dari episode 219. Saya menunjukkan bahwa terdapat kosakata sesajen di dalam kamus bahasa Malaides. Padahal sesajen itu sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Lantas untuk apa ada kosakata sesajen di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaides? Padahal mereka koar-koar, bahasa mereka itu murni dari unsur-unsur syirik. Tapi ternyata ada kosakata sesajen.
Ambigu kan? Mas Kambuda menuliskan seperti ini. Kosakata berabe di Maledes pasti nggak ada. Saya penasaran teman-teman. Berabe di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan sebagai bahasa Jakarta yang mempunyai definisi susah, repot, mengerjakannya, mengurusnya. Apakah ada kosakata berabe di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan sebagai kosakata pungutan bahasa Indonesia. Waduh. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis sebagai bahasa Jakarta, di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dituliskan sebagai bahasa Indonesia. Waduh, pinter ya. Mempunyai definisi rumit, sukar, mengerjakan sesuatu dan lain-lain, berselok-belok. Berselok-belok? Belok-belok maksudnya. Berseluk-beluk gitu ya. Apakah kosakata berabe digunakan di Maledes? Ya enggak dong. Kan katanya 95% kosakata pungutan itu tidak laku dan tidak digunakan di Maledes. Lantas, kalau kosakata itu tidak laku dan tidak digunakan di Maledes, untuk apa dimasukkan kosakata berabe di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini? Satu-satunya jawaban adalah untuk menambah perbendaharaan kosakata bahasa kalian yang miskin itu. Dan itu sesuai dengan apa yang tertulis di kata pengantar edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tahun 1970. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Ini kau datang lagi padaku setelah